Firman Tuhan dengan judul ketaatan atau penyalahgunaan yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Otak berfungsi pada tingkat-tingkat yang berbeda. Yang tertinggi adalah pemikiran kritis atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah fungsi motorik diatur. Kemampuan untuk menyeimbangkan pernapasan, bernapas dengan teratur, memfokuskan mata pada suatu objek atau menyentuh ujung hidung dengan jari sambil mata tertutup. Tingkat terendah adalah fungsi motorik yang tidak diatur, bernapas otomatis atau detak jantung Anda. Jika seseorang menyalahgunakan tubuh dengan zat-zat berbahaya, kurang tidur atau makan berlebihan, level tertinggi didahulukan. Menyalahgunakannya dengan lebih keras dan level berikutnya berhenti bekerja. Ketika penyalahgunaannya semakin meningkat, maka otak kehilangan kemampuannya untuk menggerakkan otot-otot jantung atau paru-paru. Akibatnya adalah kematian. Salah satu zat yang merusak adalah alkohol. Jika kadar alkohol dalam darah mulai naik, pekerjaan otak yang paling sensitif dan halus terhenti. Saya sering bertanya jika Anda adalah seorang pengamat yang tidak minum minuman keras di sebuah pesta. Apa yang akan menjadi bukti pertama bahwa mereka yang meminumnya telah memiliki kandungan alkohol dalam darahnya? Jawaban yang paling umum adalah bicara tidak jelas, jalan tidak stabil, penglihatan ganda. Salah. Bukti pertama adalah hilangnya kebijaksanaan. Kesadaran luar biasa akan kapan harus berbicara atau tidak. Mana yang pantas dan mana yang tidak. Kebijaksanaan adalah suatu hasil pemikiran lobus frontal atau otak depan. Itu adalah bagian otak di mana Roh Kudus berbicara kepada Anda. Itu adalah bait suci tempat Roh Kudus berdiam. Kitab suci mengatakan bahwa Tuhan akan membinasakan siapapun yang menajiskan bait sucinya. Ini bukanlah ancaman kemarahan dari Tuhan yang haus kekuasaan, namun peringatan yang penuh kasih. Tuhan sedang berusaha menyelamatkan kita. Dan satu-satunya cara Dia dapat mencapainya adalah dengan Roh Kudusnya, tinggal dalam kita, membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk mempertahankan kekuasaan kebijaksanaan, untuk membuat pilihan yang tepat, kita harus menjaga otak kita bebas dari penyalahgunaan apa saja untuk memberikan kepada Tuhan pelayanan yang sempurna. Engkau harus memiliki konsep yang jelas tentang persyaratannya. Engkau harus bekerja agar saraf-saraf halus di otak tidak melemah, mati rasa atau lumpuh, sehingga mustahil bagimu untuk membedakan hal-hal yang kudus dan untuk menghargai penebusan darah Kristus yang menyucikan sebagai harta yang tak ternilai. Doa, Tuhan berilah saya kebijaksanaan dan pengendalian diri agar tidak menyalahgunakan bait-Mu dalam diri saya. Jadi sangat jelas, salah satu dari fungsi tubuh kita, lebih khusus otak, adalah frontal lobe, otak depan, yang juga adalah otak kebijaksanaan, otak pertimbangan, dan otak pemutusan. Jadi, hal ini yang harus kita perhatikan, yang dikatakan bahwa disitulah bait Allah. Kalau diibarat di dalam bait kudus, ada paling ujung itu, paling belakang, itu ada bilik maha kudus yang ada tabut perjanjian dan tutup pendamaian di sana. Dan di sana juga ada Shekinah Glory atau kemuliaan Allah yang keluar dari bilik itu. Yang melambangkan Ka'bah itu dimuliakan, Ka'bah itu mulia karena Shekinah itu, kehadiran Tuhan. Demikian otak kita, tubuh kita itu mulia karena Roh Kudus bertahta di pikiran kita, di frontal lobe, pusat kebijaksanaan. Nah, kenapa Paulus katakan kalau kita merusaknya, Tuhan akan merusakkan kita. Dengan kata lain, frontal lobe ini jangan kita rusakkan dengan bahan-bahan atau makanan-makanan yang dapat
menghalangi atau membatasi ataupun merusak sistem pertimbangan kita. Untuk itu, kita diajak untuk boleh lebih setia untuk menimbangkan hal-hal yang mulia, yang baik bagi Tuhan, guna untuk kehidupan kita, baik hari ini dan masa depan kita. Kita perlu jaga frontal lobe itu. Makanya kenapa dalam kitab Wahyu eh, ada tanda di dahi dan di tangan. Tanda di dahi itu melambangkan karakter yang sudah menjadi, ya sudah terbentuk di frontal lobe. Dan itu dimeterai. Cap itu artinya meterai. Jadi baiklah kita mengizinkan, mengizinkan karakter kita, pertimbangan-pertimbangan kita, tindakan kebijaksanaan kita itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kiranya sepanjang hari ini kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, Hah? cara berpikir kita, Apa? cara tindakan kita, biarlah Nyala semua ya? itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan doa tutup saya minta kesediaan Krista, boleh tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau sudah pimpin di sepanjang ibadah doa subuh kami pada pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami umat Tuhan dapat menyampaikan segala pergumulan, segala ucap syukur kami kepada Engkau. Kiranya semua doa-doa yang telah dipanjatkan, baik yang telah disebutkan maupun yang kami doakan dalam hati, itu semua berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja ya Tuhan. Sepanjang hari ini juga kami ingin menyerahkannya ke dalam tangan Engkau. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan, agar kiranya kami dapat Engkau pakai menjadi alat Tuhan. Sepanjang hari ini kami dapat menjadi saksi-Mu, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan juga kami berdoa khususnya sebentar siang nanti untuk pertemuan Bible study kami secara online, kiranya Tuhan akan berkati segala persiapan, dan kiranya Tuhan akan kirimkan umat Tuhan yang rindu untuk belajar mendalami firman-Mu untuk dapat hadir sebentar sore. Dan juga berkatilah Pendeta James juga dalam mempersiapkan firman Tuhan untuk nanti. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Engkau. Ampunkanlah segala dosa kami Tuhan, agar doa kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih.